Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, di mana Tuhan? Yesus menjawab, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa Anak Manusia itu datang? Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Dalam Injil, Yesus berbicara tentang bagaimana ia mempersiapkan para muridnya untuk selalu berjaga-jaga karena mereka tidak tahu kapan Anak Manusia itu datang. Memang dalam Injil ini maksud Yesus lebih pada akhir zaman. Artinya saat dimana kita dijemput ajal, itulah saat dimana Anak Manusia datang menjemput. Tapi kalau kita coba merenungkan lebih jauh, mungkin yang paling penting kita tidak berpikir tentang kapan saat Anak Manusia datang menjemput, tapi kita berpikir tentang kapan saja dia datang menjemput, kita sudah siap. Persoalannya, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk tidak terpisah dari Kristus? Karena kalau kita tidak pernah memisahkan diri dari Kristus, kita tidak perlu takut dengan saat di mana Kristus datang, karena ia sudah selalu berada bersama dengan kita. Sehingga kematian bagi kita bukan kehilangan Kristus, tapi kehilangan hidup di dunia untuk makin menyatu dengan Tuhan dalam kerajaan Allah. Kalau itu yang kita bangun, kita tidak akan pernah takut mati, mau kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Karena ternyata dalam hidup tidak ada satupun orang yang bisa memprediksi dan meramalkan bahwa kapan seorang itu harus mati. Dan memang tidak pernah ada. Orang sekolah kesehatan dan menjadi dokter spesialis pun tidak bisa memastikan kapan seorang pasti akan mati. Walaupun dia bisa mengatakan bahwa ini sudah tidak selamat. Tapi sering terjadi yang divonis seperti itu malah hidup lebih lama. Yang tidak divonis malah mati lebih cepat. Kenapa?
Bukan manusia yang memiliki hidup, Tuhan. Tuhan yang menghembuskan nafas ke dalam diri kita, maka Tuhanlah yang punya hak entah kapan ia mencabut. Sehingga paling penting untuk kita adalah terus membangun hidup bersama Kristus. Nah, persoalannya, bagaimana kita bisa membangun hidup bersama Kristus ketika kita memisahkan diri dari Kristus, atau ketika kita membayangkan Kristus sebagai Dia yang tersalib, Dia yang jauh. Memang itu yang membuat kita merasa tidak perlu membutuhkan Kristus, karena toh Dia tidak dilihat. Tapi kalau kita kembali kepada definisi Yesus, Yesus itu artinya yang menyelamatkan. Maka apapun situasi dan kondisi yang menyelamatkan dalam hidup, itulah Yesus. Dan dalam cerita dan dalam sejarah, Yesus itu selalu punya cara yang unik untuk mendatangkan dan untuk membawa diri di hadapan kita. Hari ini kita memperingati Santo Martinus dari Tours, seorang militer prajurit Roma. Seperti yang saya sudah ungkapkan di bagian awal, dia itu anak tentara Roma. Dia digadang-gadang untuk melanjutkan profesi ayahnya sebagai seorang tentara Romawi. Dan ketika berusia 15 tahun dia dimasukkan menjadi tentara. Dia ikut. Ketika sudah menjadi tentara, ia menjalankan tugasnya sebagai seorang militer yang keluar masuk istana. Suatu kali ketika ia pulang tugas dan dinas, ia menjumpai seorang miskin di pintu istana. Dia tampak reot dan orang itu sebenarnya meminta sesuatu untuk dia bisa makan dan minum. Katakanlah ia minta uang lah. Tapi karena Santo Martinus ini tidak bawa uang, maka ia membagi mantolnya karena ia kasihan melihat dia itu kedinginan. Lalu dibagilah mantol itu, sebagian untuk orang yang ada di pintu istana dan sebagiannya dia pakai. Begitu dia masuk istana, orang menertawakan dia karena dia memakai mantol yang tidak seimbang. Tidak apa-apa. Malamnya ia menjumpai sekelompok orang yang ia melihat salah satunya memakai mantol yang ia bagikan. Ternyata itu adalah Yesus dan para malaikat. Lalu di hadapan Martinus kepada para malaikatnya, Yesus berkata, inilah dia Martinus yang telah membagikan mantol ini kepadaku. Dia seorang katekumen. Mendengar itu ia meminta dibaptis. Lalu kemudian ia datang ke Komdan, menyerahkan seluruh perangkat keprajuritan dan meminta mundur. Pemimpinnya menganggap dia pengecut, teman-temannya juga menganggap dia pengecut, dia difitnah, dicaci maki. Tapi dia bilang, saya tetap menjadi seorang prajurit, saya tetap berada di garda terdepan dalam peperangan, tapi saya tidak mau memakai senjata, karena bagi dia senjatanya adalah Kristus. Ini salah satu contoh bagaimana Yesus hadir dalam hidup kita, tidak persis seperti Yesus yang tergambar di lukisan, tapi juga Yesus yang tergambar dalam diri sesama. Dan memang Yesus selalu mengidentifikasi atau melukiskan diri hadir dalam diri mereka. Kalau kamu haus, orang kasih kamu minum, itulah aku. Kalau kamu tidak punya pakaian, orang kasih kamu pakaian, itulah aku. Kalau kamu mengalami kesulitan tempat tinggal dan kamu memberi penginapan, itulah aku. Maka ketika memaknai dan membaca kisah ini, saya teringat dengan ketika sebelum Covid, ada satu orang bule yang datang. Dia itu tampak sakit-sakitan, kayaknya imigran gelap. Dia datang untuk meminta tempat untuk dia berlindung, mungkin juga sedang dicari sama pihak keamanan. Karena penampilannya seperti itu, juga ada beberapa orang yang telepon, hati-hati dengan orang-orang seperti itu karena sering mereka cari pelindungan. Saya itu dilema antara menolak dan menerima. Karena yang saya takutin, jangan sampai itu orang yang dikirim oleh Yesus untuk menengok kita, juga untuk mencoba sejauh mana kita welcome terhadap orang. Kemudian karena ada yang menelpon supaya hati-hati, karena ada bule juga yang sedang dikejar oleh pihak keamanan, lalu saya bilang nanti aja dulu, coba kita lihat sikon sambil melihat situasi. Dia pergi. Setelah itu
saya minta ada anak yang ada di sini waktu itu, coba kamu cari Carlos kalau tidak salah waktu itu masih ada. Begitu mereka cari, langsung hilang dia. Tidak tahu entah kemana. Padahal dia jalannya ke sana, tapi kemudian tidak dilihat lagi. Dan ada banyak pengalaman dalam hidup di mana saya itu yang paling saya takutin bukan setan, tapi orang-orang yang tampak seperti itu, yang sedang mencari perlindungan. Yang ditakutin kalau itu adalah Yesus yang mencobai kita. Mungkin di antara kita juga ada yang rasa aneh dan gerah kalau lihat penampilan Aji Jegok seperti itu kan. Sering saya bilang, coba kamu jangan merasa gerah dengan melihat ini orang yang diutus oleh Yesus. Mungkin tingkahnya membuat kita sebel, tapi ini cara Yesus untuk menunjukkan diri. Sejauh mana sih kita punya iman? Dan memang banyak pengalaman dalam hidup yang sebenarnya itu adalah saat di mana Yesus datang menyapa dan ingin dekat dengan kita. Tapi karena kita terlalu membayangkan Yesus yang jauh, yang tersalib, yang ada di lukisan, kita lalu memang hampir tidak pernah menemukan Yesus dalam hidup. Padahal Yesus itu selalu datang. Hal yang kemudian membuat saya, kalau siapapun yang mau datang perlu, entah dia pungut kayu di sana, entah dia tebas rumput untuk sapinya, saya selalu welcome dan bilang, ayo cari di situ. Walaupun bukan orang Katolik, dan memang banyak orang yang tidak Katolik yang merasa lebih nyaman cari sesuatu di gereja, entah cari ketenangan di Gua Maria, entah cari rumput, entah cari kayu. Itu udah dong di depan itu paling banyak dia cari kayu dan mungkin ada yang berguna dari sampah-sampah. Beberapa kali juga ada orang-orang yang bukan Katolik yang datang meminta mau foto gereja, mau foto gua. Saya tidak menolak karena itu adalah cara Yesus hadir. Daripada umat kita yang jelas-jelas pengikut Yesus kan belum tentu mereka punya sense of belonging untuk gereja. Belum tentu mereka respect dan menghargai gereja. Faktanya orang yang sudah besar dan lama jadi Katolik justru yang paling banyak melukai gereja, tidak menghargai gereja, tidak taat kepada gereja. Nah, para suster dan Bapak Ibu, kalau mau lihat Yesus, lihatlah orang di samping dan di sekitar. Dia ada di sana. Maka melihat sesama sebagai kekasih dalam Kristus adalah pesan yang perlu kita bangun dalam hidup, sebagaimana yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam surat kepada Filemon kemarin, ketika ia meminta Filemon untuk menerima Onesimus sebagai saudara dalam Kristus. Ini mungkin pesan yang baik untuk kita. Coba melihat sesama sebagai saudara dalam Kristus. Jangan terus melihat sesama sebagai musuh yang harus dimusuhin, yang harus dibenci. Tapi saya mau mengatakan kepada kita juga satu hal ini. Hati-hati dengan tipu muslihat musuh. Orang yang tampang manusia tapi berhati iblis. Karena pesan Rasul Yohanes dalam bacaan pertama baik untuk kita maknai. Dia menulis begini: setiap orang yang tidak setia pada ajaran Kristus tetapi menyimpang daripadanya, dia tidak memiliki Allah. Barang siapa setia kepada ajaran Kristus, dia memiliki Bapa maupun Putra. Setia kepada Kristus dan ajaran Kristus. Biasanya kita paling susah itu setia kepada Kristus dan gereja. Paling mudah itu menyimpang dari Kristus dan gereja. Nah, biasanya dalam kenyataan hidup kita menemukan, kita mengenal karakter orang seperti apa. Mungkin dia sering merongrong dan merusakkan gereja. Sempat kita tidak suka dan membenci. Tapi ketika gerak liciknya muncul dengan penampilan yang membuat kita merasa kasihan, kita lalu terjebak dan masuk dalam skenarionya. Bukan lalu berarti kita tidak menganggap orang sebagai saudara dalam Kristus, tapi kita lihat juga karakter orang yang ada. Kalau bertahun-tahun seperti itu, kita perlu berwaspada. Dan tidak akan pernah kita mampu menemukan mana orang yang punya motivasi yang baik dan tidak punya motivasi yang baik kalau kita tidak cuci hati, punya hati yang putih. Dan dalam ajaran Katolik itu ada yang bernama discernment. Discernment itu artinya kejernihan roh untuk bisa membedakan orang ini bermaksud baik atau tidak.
Karena setan paling pintar menipu kita untuk memanfaatkan kita ketika kita lengah. Yesus pun diwanti-wanti dan dilihat oleh setan kapan saat terbaik untuk dia bisa memanipulasi Yesus. Inilah yang perlu kita waspadai, Bapak Ibu, saudara-saudari dan para suster. Kita diajak untuk melihat kehadiran Yesus dalam diri sesama, tapi tidak sedikit juga orang yang menamakan diri pengikut Kristus berwajah manusia tapi berhati iblis. Yesus dan iblis tidak pernah bertemu. Mari kita belajar dari pengalaman Santo Martinus untuk dengan tulus dan hati putih terbuka terhadap Allah, sehingga ia mampu menemukan dan ditemukan oleh Tuhan sebagai seorang yang pantas dipakai oleh Tuhan. Ketika ia menjumpai si miskin di pintu istana sebagai bentuk kehadiran Yesus yang konkret, dan ketika ia memperhatikan orang itu, membuat ia ditemukan Yesus sebagai orang yang berhati putih. Makanya kemudian Yesus memanggil dia menjadi imam, lalu menjadi uskup. Yesus tidak jatuh hati sembarang kepada kita untuk memakai kita menjadi alat di tangannya kalau tidak punya hati putih seperti Martinus, mungkin juga seperti Martinus Emmanuel Ano. Kita sedang digodok untuk menjadi pengurus lingkungan, pengurus KPG, DPP. Ingat, Tuhan tidak sembarang memilih orang, karena Tuhan tahu isi setiap hati. Kita boleh punya ambisi, tapi kalau hati tidak putih, Tuhan tidak akan memilih. Kita mungkin merasa kita tidak pantas dan tidak layak, tapi kalau Tuhan melihat hatimu putih, Tuhan dan gereja akan pakai. Silakan kembali ke hati masing-masing. Apakah hatiku putih? Hati putih adalah hati yang selalu ada Tuhan di dalamnya dan menjadikan hati itu sebagai bait Allah. Dan kalau itu yang kita miliki, tidak usah takut dengan kapan saat anak manusia datang, karena Tuhan selalu ada di hati kita. Semoga Tuhan memberkati.